Sesuai Nota Dinas Pendidikan Kabupaten Jember pertanggal 23 Agustus 2021, sekolah tingkat SMA bisa melakukan pembelajaran tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. Jumlah siswa pembelajaran tatap muka terbatas tersebut hanya boleh diikuti 50% dari jumlah siswa, dan bagi yang mengikuti pembelajaran di sekolah wajib menyertakan surat persetujuan atau surat izin yang ditandatangani orang tua. Di SMA N2 Jember, pihak sekolah memberlakukan absensi ganjil genap bagi para siswa yang akan mengikuti belajar di sekolah. Teknisnya, bagi siswa yang memiliki nomor absen ganjil akan bergantian setiap harinya dengan siswa yang memiliki absensi nomor genap. Jam pelajaran pun dibatasi hanya 4 jam sehari, dimulai dari jam 7 pagi hingga jam 11 siang. Kegiatan belajar mengajar juga diberlakukan prokes ketat seperti wajib memakai masker dan mencuci tangan sebelum siswa masuk ke kelas. Tatap muka terbatas kita melaksanakan sesuai dengan Nota Dinas Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember bahwa sekolah didorong mulai tanggal 23 Agustus 2021 ini untuk melaksanakan tatap muka terbatas. Jadi dalam tatap muka terbatas ini sesuai dengan ketentuan 50% yang hadir di sekolah, sementara yang 50% tetap mengikuti secara daring, pembelajaran jarak jauh. Bagi yang tetap masuk ke kelas itu apa Pak mekanismenya yang harus dipenuhi Pak untuk dari siswa Pak? Jadi anak-anak yang hadir ke sekolah diatur dengan absensi ganjil genap. Jadi absensi ganjil hadir ke sekolah, kemudian yang absensi genap belajar dari rumah. Demikian seterusnya. Jadi anak-anak hadir sekolah harus wajib sudah menggunakan masker, ya. Masker ini diharapkan rangkap 2. Kemudian begitu sesampainya di sekolah, anak-anak wajib juga mencuci tangan, kemudian mengukur suhu, ya, semuanya sudah disediakan oleh sekolah. Kemudian menjaga jarak, ya, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Kemudian langsung masuk kelas. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Beginilah kondisi jalan lintas kabupaten yang ada di wilayah Kecamatan Ambulu menuju Kecamatan Tempurejo, Jember, yang mengalami kerusakan cukup parah sepanjang kurang lebih 8 km, mulai dari lampu merah Ambulu ke timur menuju ke wilayah Kecamatan Tempurejo. Menurut warga, sering terjadi kecelakaan karena banyak pengguna jalan menghindari lubangan jalan, ditambah lagi kondisi jalan bergelombang. Warga berharap Bupati melalui dinas terkait untuk segera melakukan perbaikan jalan di desa setempat. Menurut saya Mas kurang enak Mas ini Mas. Masalahnya saya ingin Bupati Jember itu untuk memprioritaskan jalan raya dari perempatan lampu merah sampai Kota Blater itu Mas, hampir 8 kilo. Jalannya rusak sekali Mas. Ini kondisinya sudah berapa tahun Mas? Oh, hampir 5 tahun Mas. Hampir 5 tahun? Iya. Ini kabarnya di timur juga ada jembatan yang jebol Mas? Oh iya, ada yang jebol ini. Makanya nggak ada yang nangani di sana Mas ini. Makanya untuk warga Ambulu ini sangat resah sekali Mas. Banyak yang kecelakaan, banyak yang jatuh Mas. Dari Ambulu, Bambang Sugierto, Jember 1 TV melaporkan. Kurang lebih sepanjang 8 km proyek jalur lintas selatan yang ada di Desa Curah Nongko, Kecamatan Tempurejo, Jember sudah mulai dikerjakan. Dan saat ini pengerjaannya dalam penataan batu landasan sebelum dilakukan pengaspalan. Pengerjaan proyek pembangunan jalur lintas selatan tersebut disambut baik oleh banyak kalangan, terutama warga pedesaan yang ada di Desa Curah Nongko. Dengan adanya pembangunan jalan lintas selatan yang dibangun kali ini, bisa meningkatkan roda perekonomian warga. Kalau dari masyarakat pedesaan Curah Nongko itu misalkan kalau aset perkebunan bisa sesudah jam zaman ya
bisa dekat, misalkan agak jauh bisa dekat. CLS itu sekitar membantu masyarakat desa Ceranoko lah, antara aset-aset pekerjaan yang jauh bisa dekat, bisa ambil jalan lintasnya gitu. Kalau sementara ini kan belum selesai kan CLS. Kalau sudah selesai, minimal orang kerja-kerja yang juga berkebunan, orang cari rumput, kebanyakan lewat lintas. Kalau sudah selesai, sekarang masih belum diperbolehkan, Pak. Dari Tempurjo, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Pencurian terjadi di parkiran kafe Om Roni di Jalan Krakatau, Kencong. Pelaku yang berhasil merusak kunci kontak langsung mengendarai sepeda motor, namun dikejar oleh korban dengan sepeda motor pinjaman. Singkat cerita, korban nekat menabrak motor yang dikendarai oleh pelaku hingga terjadi perebutan dan korban pun berteriak minta tolong. Kemudian warga langsung berdatangan sambil menghakimi pelaku. Petugas Polsek Kencong berhasil mengamankan pelaku yang diketahui merupakan residivis kasus penganiayaan. Bukan sepeda dari temor langsung mlebu ning anu. Engki kan sambung bensin nik, Pak. Iya, langsung protol ning tengah jero ngono kan. Nah, plat nomor. Mon plat nomor niki sop. Plat nomor trail. Tahun lho, Pak. Udah tak tahun ini mon plat nomor trail. Mon take lumbilu terus apa jawabannya lumbilu terus pantol kan. Boleh kon jujur, Pak. Boleh Rijal sudah ngobongin bensin. Boleh tak berap. Pelaku lain yang melarikan diri diminta untuk segera menyerahkan diri karena identitasnya sudah dikantongi oleh petugas. Pertokohan Lariso, tersangka bersama temannya yang berhasil melarikan diri, inisial RJ, telah berhasil memetik satu buah sepeda motor Honda CRF. Kemudian tersangka pada saat berhasil menguasai barang milik korban, tersangka kehabisan bensin di timur pertokohan Lariso. Kemudian dari hasil informasi dari jaringan informasi, sepeda motor hasil curian tersebut ditaruh di dalam kebun jeruk. Atas perbuatannya tersebut, pelaku akan dijerat dengan pasal 363 dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Kencong, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Acara selamatan Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Jember, sekaligus mengadakan upacara tradisi yakni petik laut atau larung sesaji, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena masih dalam masa pandemi COVID-19, selamatan desa dan larung sesaji ini digelar sangat sederhana dan tidak melibatkan masyarakat banyak, namun tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Nur Hasan selaku Kepala Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Jember menjelaskan bahwa kegiatan kali ini adalah kegiatan tradisi tahunan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rezeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Selain itu, upacara ini juga dimaksudkan sebagai bentuk permohonan rezeki dan juga keselamatan. Bahwa petik laut, larung sesaji, dan selamatan desa ini adalah merupakan kearifan lokal yang mana sangat-sangat ditunggu oleh masyarakat karena ini adalah bentuk rasa syukur, yaitu tasakuran. Maka dengan sangat-sangat terbatas sekali tetap kami laksanakan dengan protokol kesehatan keras. Jadi kami harus pakai masker, cuci tangan, dan sebagainya. Kita bawa dari balai desa pakai angkutan mobil, nanti ke dermaga, setelah dari dermaga baru dibawa ke tengah laut. Itu aja acaranya, tidak ada lain. Ya harapan kami ke depan ini mudah-mudahan pandemi segera berlalu dari bumi Nusantara ini, Republik Indonesia, sehingga masyarakat bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala, yang mana masyarakat tidak ada rasa takut dan sebagainya terhadap pandemi ini. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.
Di Dusun Kerajaan Desa Tembok Rejo, RT 1 RW 3, Kecamatan Gumukmas, terdapat seorang pemerhati pusaka dan sekaligus biasa menjamas atau memandikan pusaka, yaitu Rido Jambul. Sejak kecil, ia mengenal pusaka dari kakeknya, namun sejak tahun 2010, Rido sering diminta tolong oleh warga bahkan dari Madiun dan Kediri yang dikirim melalui online. Pusaka yang dimiliki ada yang dari peninggalan zaman dulu, seperti keris Carang Soka era Mataram Sultan Agung dan keris dapur sabu Inten era Majapahit. Untuk memandikan pusaka, air akan dicampur asam sulfat dan bahan kimia lainnya termasuk dengan arsenik, yang dalam istilah Jawa disebut dengan warangan. Unsur yang sangat beracun ini berfungsi untuk melapisi keris agar tidak mudah berkarat. Pusaka zaman dahulu sangat identik dengan klinik ataupun mistis karena konon pembuatannya tidak sembarangan, yaitu harus melalui ritual seperti puasa ataupun syarat-syarat spiritual lainnya. Ya, karena leluhur sudah bilang, maksudnya sudah meyakini bahwa bulan Suro itu bulan yang keramat. Keramat dengan arti apa? Keramat di sini diartikan bulan Suro itu juga bulan keluarga Nabi berduka. Jadi kenapa kok bulan Suro kita mencuci pusaka? Itu karena supaya menjadi pengingat atau pangeling-eling bahasanya itu. Kalau mencuci keris itu tujuannya satu, merawat pusaka ya, merawat keris sendiri, karena keris itu terbuat dari besi dan besi pasti berkarat. Tujuan mencuci menghilangkan karat dan merawat supaya lebih awet dan tahan lama, supaya anak cucu bisa menikmati dan tahu, oh ini kak keris yang asli, ini keris yang buatan baru gitu. Dari Gumukmas, Sugito Jembar 1 TV melaporkan. Kegiatan ini juga sebagai langkah pemantapan bank sampah induk kepada bank sampah unit yang tersebar di seluruh Kabupaten Jember. Salah satunya upaya dalam meningkatkan nilai ekonomi sampah rumah tangga yang dipilah menjadi beberapa golongan. Pemilihan serta pemisahan golongan sampah ini ternyata cukup penting karena bisa memberikan nilai tambah. Dengan pemilihan yang benar, harga sampah akan disesuaikan dengan jenis serta golongannya. Salah satu peserta workshop, Hoirul Diniyah, mengaku langkah Bank Sampah Induk Jember dalam memberikan edukasi mengenai pemilihan sampah ini sangat tepat. Sekarang, para mitra dan unit menjadi tahu golongan sampah mana saja yang bisa menghasilkan nilai lebih beserta harga per jenis sampah yang bisa dijual. Dengan pemilahan yang benar, sampah rumah tangga ini bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah yang bisa digunakan untuk meningkatkan ekonomi warga. Ya, alhamdulillah ya, sangat membantu sekali karena kemarin kita ini bingung Mas ya, sudah 5 tahun membentuk bank sampah tapi tidak tahu bagaimana cara mengembangkannya gitu. Ya. Jadi juga dari harga tadi sudah dijelaskan beda kan gitu kan. Jadi mungkin bisa menambah nilai ekonomis. Jadi nanti mungkin warga lebih tertarik untuk bergabung bersama kita. Sementara itu, Ketua Bank Sampah Induk Kabupaten Jember, Ahmad Sugiarto, mendorong masyarakat Jember untuk terlibat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Selain untuk mengendalikan pencemaran lingkungan, sampah rumah tangga ini ternyata bisa memberikan nilai ekonomi. Kedepan, selain melakukan workshop, BSI Jember juga akan menggandeng dinas terkait untuk edukasi kepada warga Jember tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar. Kan kami sampaikan pada hari ini memang kita melakukan workshop yaitu dari BSI Bank Sampah Induk Kabupaten. Karena dulunya Bank Sampah Induk ini tidak aktif, terbentur dengan hal yang sementara tidak bisa kita atasi. Tapi pada saat ini semua bank sampah yang ada di kabupaten ini menginginkan induk, ketika induknya ini ada sebagai pembina ataupun memfasilitasi dengan permasalahan-permasalahan kesulitan yang ada di bank sampah yang ada di Kabupaten Jember. Kita selalu mengadakan pendampingan ketika ada suatu bank sampah yang mendirikan bank sampah ataupun bank sampah yang kesulitan dengan permasalahan dengan giatnya. Untuk sementara se-Kabupaten Jember ini ada 46 bank sampah yang masih aktif lah, dalam arti dia sudah bisa
bisa menghasilkan dalam arti kegiatannya itu bisa dirasakan oleh bank sampah tersebut. Tapi masih banyak sekali yang saat ini mereka-mereka yang ingin mendirikan bank sampah, tapi pada dasarnya mereka itu masih belum bisa mengawali dari mana. Makanya BSI Jember ini diadakan, maksudnya kita adakan karena apa? Ini akan menjadikan pembina dari mereka-mereka yang mau membuat bank sampah baru yang ada di Kabupaten Jember. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Adalah Anang, seorang pedagang kerupuk di Jalan Basuki Rahmat Jember yang tiap hari membuat aneka miniatur dari bahan bekas bungkus rokok di sela-sela waktu selama begadang. Karena penjualan kerupuknya sepi karena terdampak pandemi, ia kemudian mencoba membuat miniatur Harley Davidson milik Presiden Joko Widodo. Anang tertarik memberikan HD milik Jokowi ketika melihat di media sosial. Anang tertarik membuat HD milik Jokowi ketika melihat di media sosial. Dari ilmu otodidak itu, ia kemudian merangkai satu persatu kertas rokok untuk dibentuk HD berikut detailnya. Selain bahan bekas pembungkus rokok, Anang juga memanfaatkan lidi, bir kecil, bekas gulungan kain, dan beberapa barang bekas lainnya. Setelah jadi, miniatur HD itu pun dicat sesuai aslinya. Dan siapa sangka, hasil karyanya ternyata mirip dengan aslinya. Selain Harley Davidson, Anang juga membuat miniatur mobil pindad, becak, mobil balap, sepeda pedal, dan motor kekinian yang kesemuanya terbuat dari barang bekas. Anang menjual aneka miniatur tersebut dengan harga variatif, mulai dari Rp50.000 hingga Rp400.000, tergantung tingkat kesulitannya. Berkat keterampilan otodidaknya tersebut, Anang mendapatkan hasil penjualan yang cukup lumayan, utamanya selama pandemi COVID-19, karena hasil jualan kerupuknya sangat menurun selama 2 tahun terakhir. Ini miniatur Pak, miniatur motor Harley milik Pak Jokowi Pak. Ini dibuat dari apa nih Pak? Kalau bahannya sendiri saya bikin dari bambu sama kertas Pak. Kertas rokok ya? Kertas rokok. Gitu ya. Ini dijual Pak ya? Dijual juga Pak, kalau ada yang minat ya silahkan dibeli Pak. Ya asal cocok aja harganya Pak. Kalau saya sehari-hari saya pedagang kerupuk Pak. Pedagang kerupuk, karena musim pandemi ini dan sudah diberlakukan PPKM yang diperpanjang terus, jadi penjualan kerupuk ini ya semakin lama kok semakin seret Pak. Jadi saya iseng-iseng sambil jaga lapak membuat miniatur ini Pak. Baik. Kalau pemesannya ya alhamdulillah Pak, intinya ada aja sih. Misalkan kita jadi kan saya pajang di lapak juga. Jadi ada orang yang lewat di jalan, yang beli kerupuk pun kadang ada yang sering beli Pak. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Setidaknya ada 100 lebih anggota Polwan dan Bayangkari mengikuti giat bakti sosial donor darah yang digelar di UGD PMI Jember. Giat sosial ini untuk memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-69 dan Hari Jadi Polwan yang ke-73. Tak hanya untuk membantu memenuhi stok darah di PMI Jember, Ketua Bayangkari Polres Jember juga mendorong anggotanya yang menjadi penyintas COVID-19 untuk menyumbangkan darah plasma konvalesen untuk membantu pasien COVID-19 yang kini berjuang untuk sembuh. Tujuannya kita pada hari ini kita dari Bayangkari Cabang Jember melakukan kegiatan donor darah dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bayangkari yang ke-76 dan juga dalam rangka Hari Ulang Tahun Polwan yang ke-73. Jadi kita bersinergi antara Bayangkari, Polwan, serta Palang Merah Indonesia untuk melakukan kegiatan donor darah sebanyak 120 orang. Dan ini untuk membantu karena dalam masa pandemi seperti ini kita tahu kita membutuhkan banyak pasokan darah di daerah Jember. Oleh karena itu kita membantu untuk membawa anggota kami untuk mengisi kekosongan yang ada di pasokan darah yang ada di PMI Jember.
Untuk kedepannya kita juga akan melakukan untuk anggota Bayangkari dan anggota Polwan yang mungkin setelah sembuh dari COVID-19 untuk melakukan plasma darah. Donor plasma darah. Sementara itu, Ketua PMI Jember EA Zainal Marzuki mengapresiasi bakti sosial donor darah yang digelar Bayangkari dan Polwan Polres Jember untuk membantu memenuhi stok darah mengingat kebutuhan darah selama pandemi COVID-19 cukup tinggi di Kabupaten Jember, sehingga butuh sinergi bersama agar stok darah bisa terjaga. Kebutuhan darah memang di tengah pandemi COVID, terutama yang gelombang sekarang ini, karena adanya peraturan pemerintah mengenai PPKM, maka jumlah pendonor semakin sedikit. Ya, pendonor semakin sedikit, tapi alhamdulillah kebutuhannya tercukupi. Tapi hari ini saya tentu selaku pengurus PMI dan seluruh jajaran berbahagia sekali karena hari ini ada ibu-ibu Bayangkari berdonor dan ibu-ibu Polwan dari kepolisian berdonor dalam rangka hari ulang tahun Bakti Bayangkari yang ke-69 yang nanti tepatnya bulan Oktober, dan HUT Polwan yang tepatnya September nanti yang ke-73. Tentu saya atas nama pengurus PMI menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya dan mengucapkan selamat ulang tahun dari Bakti Bayangkari yang ke-69 dan selamat hari ulang tahun Polwan yang ke-73. Semoga Bayangkari dan Polwan semakin jaya, semakin membuat karya-karya yang terbaik kepada bangsa dan negara, tentu juga menjadi teladan bagi masyarakat. Kegiatan donor darah yang melibatkan anggota Bayangkari dan Polwan Polres Jember tetap menerapkan protokol kesehatan. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Ya, ini tajam namanya ya. Terus ini apalagi kita saja nggak boleh nyimpan. Saat dimintai keterangan di Polsek Gubuk Mas, Agus Kurniawan, usia 49 tahun, warga Dusun Ponjen Lor Genjong yang sering memakai seragam Doreng TNI AD, lengkap dengan senjata berupa sangkur dan pistol serta amunisi ini, seringkali memberi jawaban secara ngelantur sehingga terkesan kurang waras. Untuk membuktikan benar tidaknya dugaan gangguan jiwa, petugas memanggil perangkat desa. Menurut Serdar Rois Muzaki, Babinsa Desa Menampu Gubuk Mas, tertangkapnya tentara gadungan tersebut berawal saat pelaku mengendarai sepeda motor nomor polisi P3031 PU di Jalan Raya di depan Makoramil 082420 Gubuk Mas Jember. Kebetulan 3 orang personil Koramil setempat sedang melakukan patroli rutin. Mengetahui ada warga yang memakai seragam lengkap tentara, petugas berusaha mengejarnya. Namun tentara gadungan tersebut justru menambah kecepatannya. Setelah tertangkap dan digeledah, ditemukan di bawah jok sepeda motornya 5 buah selongsong peluru, sangkur, dan pistol mainan. Jadi pistolnya pistol mainan. Cuma untuk sangkurnya sangkur asli kecil. Motifnya masih belum jelas. Jadi dia sebenarnya kalau menurut saya dia bangga jadi mungkin ingin dari TNI dulu sempat nggak keturutan. Tapi dia yang kita sayangkan juga membawa selongsong juga, itu selongsong munisi ada di selongsong. Jadi sangkur, kemudian pistol mainan, kemudian uang palsu itu. Kepala Dusun Ponjen Lor Lismono membenarkan bahwa warganya tersebut agak kurang waras dan sejak kecil terobsesi menjadi tentara, namun tidak kesampaian. Gimana ya, saya tadi sempat kaget tuh. Kenapa Agus kok bisa di Polsek Gumas gitu? Ya tadi dibel sama Pak Kades, suruh merapat ke Polsek Gumas. Kesehariannya gimana Pak? Sehariannya memang gini ya, ya memang menggunakan pakaian TNI seperti itu? Iya. Oh gitu, jadi setiap harinya seperti itu ya? Iya, soalnya. Kalau untuk keluarganya sendiri tidak ada ya? Apa? Keluarganya sendiri hanya pamannya itu saja? Iya, cuma ini tuh pamannya. Terus orang tuanya memang sudah meninggal, masih kecil. Oh okay. Jadi memang setiap harinya membawa seperti ini ya Pak ya? Berpakaian seperti ini ya? Berpakaian seperti ini. Dari Genjong, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Dalam kunjungan kerjanya ke Jember, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menargetkan pendataan untuk anak yatim segera dilakukan agar di tahun 2022 mendatang seluruh anak yatim bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, khususnya Kementerian Sosial. Risma mengaku bahwa selama ini memang belum bisa maksimal karena data yang diterima masih belum 100%.
Oleh sebab itu, ia turun ke lapangan untuk mengumpulkan data dan memastikan data tersebut sudah benar. Bentuk bantuan yang diberikan adalah berupa sembako dan uang tunai, namun untuk jumlahnya, Risma masih akan melihat kekuatan anggaran yang tersedia. Alhamdulillah bisa 24 miliar dikumpulkan dan insya Allah bisa 10.000 anak. Namun ini yang memang kita prioritaskan yang karena COVID yang tiba-tiba. Tapi insya Allah saat ini kami sedang mengumpulkan data dari daerah-daerah untuk seluruh anak yatim. Mudah-mudahan tahun 2022 seluruh anak yatim itu bisa mendapatkan bantuan, kecuali yang memang sudah masuk di PKH, karena di PKH itu sudah ada bantuan unsur ada anak-anaknya. Jadi kalau anaknya 3 di PKH, dia juga dapat 3, yang belum sekolah itu dapat 300.000, yang nanti sama standarnya. Tapi ini untuk yang di luar PKH, begitu. Ya, di kami juga ada, cuman masalahnya kan tidak bisa. Kita juga akan support anak-anak yatim yang ada di balai. Jadi bukan hanya yang dengan orang tuanya atau keluarganya, tapi juga di balai-balai itu. Dan kita juga sedang menyiapkan saat ini. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Boleh kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Melestarikan budaya yang sudah ada, Jember Fashion Carnival mengadakan acara yakni International Meteorite Artifact Exhibition and Webinar yang digelar di Pendopo Wahyawi Bawagraha dengan tema Keagungan Peradaban Nusantara, The Lost and Science Civilization. Nah, langsung saja pemirsa, berikut informasi selengkapnya. Gelaran pameran artefak internasional yang digelar di Pendopo Wahyawi Bawagraha dihadiri langsung oleh Bupati dan perwakilan Forkopimda Kabupaten Jember. Kegiatan exhibition ini menampilkan 76 artefak meteorit dengan tema Keagungan Peradaban Nusantara, di mana seluruh artefak ini seluruhnya dimiliki oleh Jember yang ke depan diproyeksikan menjadi kota tujuan wisata museum meteorit satu-satunya di dunia. Pameran artefak internasional ini juga merupakan rangkaian kegiatan dalam Jember Fashion Carnival tahun 2021. Mengingat masih dalam suasana pandemi COVID-19, berbagai upaya dilakukan oleh JFC untuk menghadirkan tampilan baru serta karya yang menarik untuk disuguhkan kepada masyarakat. Tak hanya memamerkan puluhan artefak meteorit dan sejumlah defile, dalam acara tersebut juga diisi dengan penampilan dari Lincraft Jember. Pihak Jember Fashion Carnival juga mengundang sejumlah media, blogger, serta selebgram dengan harapan bisa menyampaikan pesan dari misi JFC kepada masyarakat bahwa Indonesia dan Jawa Timur mempunyai kekayaan budaya yang unik yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Kegiatan exhibition artefak pada hari ini menghadirkan 76 artefak disesuaikan dengan peringatan HUT RI ke-76. Lalu kemudian tema yang diambil adalah Keagungan Peradaban Nusantara, The Lost Ancient Civilization. Artefak-artefak meteorit ini adalah satu-satunya yang dimiliki oleh Jember, Indonesia dalam hal ini, tidak ditemukan di negara-negara lain di dunia. Karena itu Jember akan kita proyeksikan untuk menjadi ke depan kota tujuan wisata museum artefak meteorit satu-satunya di dunia. Ini berbagai itemnya seperti apa? Berapa item yang diexhibitionkan saat ini? 76 item ini adalah mewakili dari ratusan item yang telah dimiliki oleh Jember Fashion Carnival dalam divisi Board Counselor of Art, Science, and Culture. Lalu kemudian yang kita exhibitionkan ini adalah mewakili peradaban. Jadi bukan hanya senjata, tetapi juga elemen-elemen sehari-hari yang biasa dikenakan leluhur kita pada era itu. Sementara itu, Bupati Jember mengaku bangga dengan inovasi yang dilakukan oleh Jember Fashion Carnival ini. Pameran artefak exhibition ini bisa menjadi wisata edukasi bagi generasi penerus bangsa, bahwa bangsa Indonesia memiliki kekayaan budaya serta sejarah peradaban yang sangat baik. Selain itu, acara ini juga sebagai simbol semangat baru di tengah pandemi COVID-19.
Saya sangat bahagia bersama Forkopimda dan juga Ketua DPRD karena di Jember hari ini dengan dimotori oleh Jember Festival Karnaval dan juga terima kasih pada Presiden Jember Festival Karnaval di Pendopo diadakan exhibition ya. Jadi artefak exhibition dan webinar yang mengangkat tema peradaban Nusantara. Di sini menampilkan artefak-artefak bahwa kekayaan negeri kita khususnya di Jawa Timur dan di Jember adanya barang itu hari ini sedang dipamerkan, dan ini mengingatkan kita semua kepada anak cucu kita nanti bahwa di Jember ini budaya kita ini, sejarah kita ini sungguh-sungguh sangat hebat, peradaban yang sungguh sangat lama sekali, ratusan ribuan tahun yang lalu, itu tidak kalah dengan peradaban yang akan mendatang. Justru ini menjadi semangat kita. Di kondisi Covid seperti ini, kita mengadakan seperti acara artefak ini, acara eksibisi ini adalah menjadi motivasi kita semua untuk bahwa wisata kita, budaya kita, dengan adanya kondisi Covid, kita tetap akan menuju kehidupan normal, kehidupan new normal beriringan dengan Covid, dan ini akan sudah kita mau mulai. Dan pada pagi hari ini, webinar ini juga diikuti beberapa negara, juga ikut daring juga di beberapa negara untuk mengikuti acara webinar hari ini. Dan acara ini hari ini dimulai hari ini dan besok ada 2 hari. Acara internasional Meteorit Artefak Exhibition dan webinar ini dilaksanakan selama 2 hari dengan protokol kesehatan yang ketat, seperti wajib memakai masker serta pemberlakuan swab antigen kepada tamu undangan yang hadir. Nah pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan mengenai kegiatan yang diinisiasi oleh Jember Fashion Carnival yang bertempat di Aula Pendopo Wahyawi Bawah Geraha Kabupaten Jember. Diharapkan pemirsa melalui kegiatan positif semacam ini nantinya kita sebagai masyarakat Jember bisa bangga atas apa yang sudah kita miliki, yakni warisan leluhur yang sangat luar biasa. Dan ke depan kota Jember akan diproyeksikan untuk memiliki museum satu-satunya di dunia atas peninggalan sejarah yang sangat luar biasa seperti ini, dan artinya untuk menarik para wisatawan baik itu domestik maupun dari luar negeri. Demikian tadi pemirsa, semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan inilah Desi Siatno,